Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albin Imandar Tonang dari kelas akuntansi semester 3 Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran ekonomi Islam klasik. Langsung saja kepada materi langsung tentang pemikiran ekonomi secara umum berdasarkan penjelasan oleh Abu Yusuf. Yang pertama, Abu Yusuf menjelaskan negara memegang peran penting dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Yang kedua, Abu Yusuf, dapat saja harga-harga tetap mahal, persediaan barang melimpah, sementara harga akan murah walaupun persediaan barang berkurang. Yang ketiga, merekomendasikan penggunaan sistem mukasomah atau proportional tax daripada misaha atau fixed tax pada pemungutan pajak pertanian. Yang keempat, merekomendasikan agar pemerintah segera menghentikan praktik sistem kowalah karena pengumpulan pajak yang dilakukan secara langsung akan mendatangkan pemasukan yang lebih besar. Yang kelima, Abu Yusuf menentang penetapan harga yang dilakukan oleh pengusaha dan lebih menyukai pengendalian pasar dibandingkan dengan pengendalian harga. Selanjutnya, Abu Ubaid. Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Selanjutnya, Abu Ubaid. Secara umum, pemikiran ekonomi yang diajukan oleh Abu Ubaid adalah sebagai berikut. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, negara memiliki sumber pendapatan yang utama dari fai, khums, dan sholaqah, serta pendistribusian atas berbagai pendapatan negara tersebut kepada masyarakat. Yang kedua, kepentingan individu apabila berbenturan dengan kepentingan publik. Kepentingan publik harus diutamakan. Yang ketiga, pendistribusian yang berbeda atas kelompok Baduy atau urban, yaitu kelompok urban mendapat hak yang lebih dibandingkan dengan Baduy karena sumbangsinya terhadap negara. Keempat, menentang pendapatan yang menyatakan bahwa pembagian harta zakat harus dilakukan secara merata di antara sekelompok orang penerima zakat dan cenderung menentukan suatu batas tertinggi terhadap bagian perorangan. Selanjutnya, fungsi uang yang hanya sebagai sarana pertukaran atau medium of exchange dan sarana penyimpanan nilai atau store of value. Yang keenam, konsep timbangan dan ukuran dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya, Al-Ghazali. Menurut erat atau maslahah dari suatu masyarakat bergantung pada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar, yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga dan keturunan, harta atau kekayaan, dan intelek atau akal. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartite. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah. Secara umum, pemikiran ekonomi yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah adalah: pertama, perlunya penetapan harga, upah, dan laba yang adil. Kedua, perubahan harga yang terjadi di pasar akibat kezaliman pedagang tidak selalu benar. Ketiga, penetapan harga oleh pemerintah hanya dapat dilakukan apabila terjadi ketidaksempurnaan atau distorsi di pasar. Keempat, fungsi uang hanyalah sebagai penyimpanan nilai dan media pertukaran. Kelima, atau yang terakhir, pemerintah hendaknya tidak melakukan bisnis dari pencetakan uang serta mencetak uang fulus yang terlalu banyak sebab dapat menimbulkan ketidakstabilan harga dalam perekonomian. Selanjutnya, Ibnu Khaldun. Secara umum, pemikiran ekonomi yang diajukan oleh Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut. Yang pertama, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Kedua, organisasi sosial dari tenaga kerja ini harus dilakukan oleh spesialisasi yang lebih tinggi dari pekerja. Ketiga, pembagian internasional dan sosial yang berakibat pada proses kumulatif yang menjadikan negeri-negeri yang kaya semakin kaya dan menjadikan yang miskin semakin miskin. Keempat, kekayaan bangsa-bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki bangsa tersebut, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya oleh neraca pembayaran yang sehat. Kelima, mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter, karena variabel penentu bagi produksi adalah populasi serta pendapatan dan belanja negara keuangan publik. Selanjutnya, Al-Mawardi. Ada pada 3 karya tulisannya, yaitu kitab Adab, Al-Dunya, Wa'adin, Al-Hawi, dan Al-Haham Sultan Sanaya.
yang menyatakan tentang perekonomian Islam klasik. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.